Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah memasuki malam yang berapa? Ke-12. Kalau malam Ramadan hafal, pengen kasih kira lebaran. Entah begitu? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam pada sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin, banyak pola pikir yang salah di antara kita terkait dengan bulan Ramadan. Banyak di antara kita yang ingin bulan Ramadan itu segera selesai, segera berlalu, karena dianggap Ramadan sebagai bulan penyiksaan. Ada yang begitu? Kalau siang lapar, aus, lemes, ngantuk, ada yang begitu? Ini mindset yang harus kita rubah. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya begitu banyak keutamaan. Saya ulangi, karena bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya begitu banyak keutamaan, sehingga kita harus menjadi orang yang sangat bersyukur tahun ini bisa menjumpai bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bisa ibadah puasa di dalamnya, bisa beramal ibadah di dalamnya, bisa banyak berdoa di dalamnya, sehingga mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan bulan Ramadan, saya sampaikan salah satu kisah sahabat Rasulullah SAW. Dulu ada sahabat Rasulullah SAW, ada dua orang yang menjumpai Rasulullah SAW, kemudian dia bersyahadat. Syahadatnya ini disaksikan oleh sahabat Talha bin Ubaidillah. Yang satu orang yang sangat bersemangat, semangat di dalam berjihad. Akhirnya dia ikut berjihad fisabilillah dan dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati syahid di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi dikasih umur agak panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hidup 1 tahun lagi, tetapi beliau meninggal di atas ranjangnya. Tetapi suatu ketika sahabat Talha bin Ubaidillah mimpi kedua sahabat ini, yang satu orang masuk surga duluan. Kira-kira yang masuk surga yang mana dulu nih? Mati syahid. Karena kita sama-sama tahu bahwa mati syahid itu adalah pahalanya luar biasa. Karena ketika meninggal dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, tanpa hisab. Bahkan orang yang mati syahid itu
Pak, besok dikasih 72 bidadari. Istri satu aja gempor, kasih 72. Orang yang mati syahid itu besok bisa memberikan syafaat kepada 70 orang sahabat dan anggota keluarganya. Orang yang mati syahid itu besok dia akan diberikan mahkota dari batu rubi oleh Allah Subhanahu wa taala, di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid itu besok dia memiliki kedudukan yang tinggi di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru mimpi sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini, yang masuk surga bukan orang yang mati syahid. Yang masuk surga duluan bukan orang yang mati syahid, tapi yang masuk surga duluan adalah orang yang meninggal di atas ranjangnya. Sehingga hal ini membuat sahabat ini bingung, kok bisa ya? Yang satu meninggal di atas ranjang karena sakit, yang satu meninggal karena mati syahid, tapi yang masuk surga adalah orang yang meninggal di atas ranjang duluan yang masuk surga. Kemudian diceritakan kepada sahabat yang lain juga sama bingung, kok bisa ya? Akhirnya cerita ini sampai ke telinganya Rasulullah SAW dan ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasulullah SAW? Betul, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bukankah dia 1 tahun kemudian dia menjumpai bulan Ramadan? Betul ya Rasulullah. Bukankah dia di bulan Ramadan banyak mendirikan sholat dan dia berpuasa? Betul ya Rasulullah. Bukankah dia banyak rukuk dan banyak sujud? Betul ya Rasulullah. Sehingga kata Rasulullah SAW, pahala di bulan Ramadan itu sangat luar biasa, sehingga membuat jarak antara keduanya dari sisi pahalanya, kata Rasulullah SAW, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh. Di antara keduanya itu jauh jarak besarnya pahalanya, bahkan sampai sejauh langit dan bumi. Saking besarnya pahala ibadah di bulan Ramadan. Makanya bapak-bapak ibu sekalian, kalau tahun ini bisa menjumpai bulan Ramadan, maka itu adalah nikmat yang wajib hukumnya untuk kita syukuri dan maksimalkan ini dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillahnya kita ini termasuk orang yang dikasih karunia bisa menjumpai bulan Ramadan sangat banyak sekali. Betul. Ada yang sudah 40 kali, yang usianya 50 berarti udah 50 kali, yang usianya 20 berarti udah 20 kali. Bahkan jumlahnya bisa melebihi Ramadan yang dijumpai oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dulu zamannya Rasulullah SAW, kewajiban diwajibkannya puasa Ramadan itu adalah di tahun 2 Hijriah. Artinya Rasulullah SAW itu dia melaksanakan ibadah Ramadan cuma sebanyak 9 kali. Banyakkan kita, banyakkan Rasul. Besok dia masuk surga, Rasul dulu apa kita dulu? Tetap Rasul dulu. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka maksimalkan ibadah bulan Ramadan tahun ini dengan semaksimal yang kita bisa. Semaksimal yang kita bisa. Manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Justru jangan membuat bulan Ramadan ini jadi bulan perpecahan. Kok bisa tak? Bisa. Gitu kan. Si contoh misalnya sholat tarawih gara-gara rakaat yang 8 sama 20, 11 sama 23. Oh, saya nggak mau sholat tarawih sana cuma 8. Oh, saya mau sholat tarawih di sana cuma 20. Dan seterusnya.
Ini jangan sampai membuat kita terpecah. Kenapa? Sholat tarawih itu hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Kalau nggak sholat tarawih, dosa apa enggak? Rugi. Nggak dosa, cuman rugi. Ya tak? Yang wajib itu adalah sholat fardu. Makanya kalau kita di bulan Ramadan itu sholat tarawihnya getol, semangat, seharusnya sholat fardunya juga harus lebih semangat. Jangan dibalik. Sholat tarawihnya iya, sholat fardunya ditinggalkan. Ini namanya pakai baju, nggak pakai celana. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat, gitu kan? Jadilah kita orang yang mensyukuri nikmat Allah ini. Kita bisa berada di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tapi sayangnya kebanyakan manusia itu adalah kurang bersyukur. Kita lihat dalam surah Al-Adiyat. Al-Adiyat surat keberapa? Surat ke-100 ayat yang itu. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Tuhannya itu kebanyakan adalah dia tidak bersyukur. Al-Qanud artinya adalah orang yang dia ingkar, tidak mau mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang bersyukur. Kalau dapat nikmat banyak, lupa. Dapat musibah sedikit, ingat terus. Betul nggak betul? Sehatnya 30 tahun, sakitnya 1 hari. Yang kerasa sakitnya apa sehatnya? Sakit. Kita menjadi orang yang kurang bersyukur. Nikmat Allah itu sangat banyak. Nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat semua karunia Allah SWT. Makanya kita syukur. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya mereka itu dengan kekufurannya itu dia lasyahid, menyaksikannya. Sehingga banyak orang yang dia mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru banyak di antara mereka itu disengaja. Bahasanya kalau di sini adalah la syahid, disengaja. Ninggalin sholat, biarin masih muda ini. Yang waktu Ramadan sepertinya berpuasa, kakinya ada di warteg, kelihatan kakinya, nggak tahu ya atasnya mau makan apa enggak dia. Kakinya kelihatan, karena kan rumah makan semua dikasih tabir. Kakinya kelihatan, wajahnya nggak kelihatan. Asli. Mereka tahu apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi banyak di antara mereka yang dia justru melanggarnya. Na'udzubillah tsumma wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Salah satu sebabnya adalah mereka cintanya kepada dunia itu amat sangat. Li hubbil khairi lasyadid. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah mereka tidak tahu besok mereka akan dibangkitkan dari alam kubur? Ya, tadi di surat Tarawih saya bacakan, kita ini tadinya mati kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dimatikan lagi dan besok akan dihidupkan lagi. Ini adalah yang disampaikan oleh Al-Quran. Wah, saya mah nggak tahu, saya nggak percaya sama surga, saya nggak percaya pada neraka. Lu jangan sok Ustadz deh,
sudah nasihatin, banyak orang yang begitu tuh. Ya kan? Kewajiban kita sebagai seorang dai itu cuma menyampaikan. Mengenai diterima ataukah tidak, itu adalah urusan Anda. Karena kalau kita sudah menyampaikan, sudah gugur kewajiban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan besok kita tahu apa yang kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia memang punya pilihan. Mau beriman silakan, mau kafir juga silakan. Mau ibadah silakan, mau bermaksiat juga silakan. Tapi besok kita akan dibangkitkan dari alam kubur. Itu sebuah kepastian. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa husila ma fis sudur. Dan besok kita akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di dalam hati kita. Inna rabbahum bihi yawma idzin lakhabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu maha teliti. Semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Ramadan ini saya ingin mengajak, yuk kita banyak-banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di bulan Ramadan ini banyak diterima yang namanya taubat. Ampunan Allah dibuka lebar-lebar. Makanya kalau sholat tarawih panjangan dikit, jangan ngeluh ya. Itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya kurangin durasinya agak singkat dikit. Pasnya begitu. Pada hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.